Salam sore, Bu. Kita langsung mulai aja ya. Ada 30 partisipan. Saya ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Ya, selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan, ya, kita masuk ke pertemuan ke-13 ya hari ini. Untuk mata kuliah statistik dan ekonomi. Statistik ekonomi dan bisnis ya di kelas administrasi perkantoran digital. Sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa terlebih dahulu. Boleh bantu saya, Andi Rahman, silakan pimpin doa untuk sore ini. Baik, sebelum kita memulai mata kuliah hari ini, memulai kegiatan belajar dan mengajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama masing-masing dimulai. Ya, selesai. Udah, Bu? Oke, ya, terima kasih Andi. Eh, Sama-sama. ya, sebelum kita masuk ke materi, saya akan absen terlebih dahulu ya. Tadi Andi Rahman sudah ada. Yohanes Brain, Hadir, Bu. oke. Utami Nurwati, Utami ada, Utami belum ada. Balkis Salah Munajah, Hadir, Bu. oke. Anisya Fatin, Hadir, Bu. Syakila Mawar Cantika, ada. Syakila belum ada. Hadir, Bu. Oh, hadir, oke. Ike Nurjana, Hadir, Ibu. ya. Jenisa Malia Putri, Hadir, Ibu. Nia Nastiti, Hadir, Ibu. hadir ya. Ida Ayu Suci Swandewi, Hadir, Ibu. ya. Windy Febrianti, Hadir, Ibu. oke. Tesalonika Kristina Cikitita, Hadir, Ibu. oke. Ihsan Adin Muzaki, Ihsan ada. Ihsan belum ada ya. Husnul Hadir, Ibu. ada. Oh, oke. Hadir. Ya. Husnul Khotimah, Hadir, Ibu. Berliandra Celia Artanti, Hadir, Ibu. ya. Nadia Rizka Maharani, Hadir, Ibu. oke. Mutia Rahmah, Mutia Rahma hadir, Ibu. ya. Salma Akilah, Hadir, Ibu. oke. Ruth Damayanti Simanjuntak, Hadir, Ibu. oke. Nita Nurlaili, ada. Nita, Nita monitor belum ada ya. Siva Maharani Danti Sukandi, Hadir, Ibu. oke. Firly Aulia Zahra, ada. Hadir, Firly, Ibu. oke. Nadia Nurfazira, Hadir, Bu. Cindy Aulia Silitonga, Hadir, Ibu. oke. Muhammad Chandra Aditya, Hadir, Bu Muhammad Chandra. ya. Luis Yuve Metanoia, Hadir, Ibu. oke. Ranita Rosaria, Hadir, Bu. Anindya Salsabila Malika, Hadir, Ibu. sorry. Nara Yunita Lestari, Hadir, Ibu. ya. Muhammad Yuda Waningpati, Hadir, Bu. Bella Sabrina Oktaviani, Hadir, Bu. Ilmah Anada Silmi, Hadir, Ibu. Rizkia Amira Alivia, Hadir, Ibu. oke. Syaifullah Abror, Hadir, Bu. Matilda Magdalena, Hadir, Ibu. Gina Ambar Wulan, ada. Gina nggak Hadir, ada, Bu. oke. Amanda Palupi, Amanda ada. Amanda Palupi tidak ada. Amiliudin Lesmana, Hadir, Bu. oke. Nazaruddin Ahsani, Hadir, Bu. ya. Nadia Srinavani, ada. Nadia, Hadir, oke. hadir, Bu. Ya,
Oke, yang belum confirm ditunggu sampai jam 15.15. Lebih dari itu dianggap tidak hadir ya. Untuk konfirmasi yang belum join, silakan Ibu, lewat chat saja. Ya, saya Utami hadir, Bu. Tadi lagi connecting. ya, ya. Selebihnya yang tadi belum confirm Terima lewat kasih, chat Bu. ya. Oke, thank you Tani. Ya, oke rekan-rekan kita masuk ke chapter baru ya. Setelah kemarin kita membahas tentang distribusi probabilitas yang diskrit, sekarang kita masuk ke distribusi probabilitas distribusi probabilitas continuous. Bentar, saya mau share screen dulu mana sini. Oke, apakah sudah terlihat slide yang saya bagikan? Sudah ada? Terlihat semua, teman-teman? Halo, monitor. Lihat jelas, Ibu. Baik, ya. Rekan-rekan kita masuk chapter baru ya, chapter 6 terkait dengan distribusi probabilitas continuous. Kalau di pertemuan lalu kita sudah membahas tentang distribusi probabilitas diskrit di mana kita menghitung ya probabilitas dari variabel-variabel diskrit. Sekarang bagaimana kalau yang variabelnya itu continuous ya? Oke, di chapter ini kita ada tujuan capaian pembelajarannya, ada 7 poin. Ya, tapi saya mungkin tidak bahas semua ya, karena saya akan bahas yang umum-umum saja yang biasa digunakan ya, yaitu hanya capaian pembelajaran 1 sampai dengan 5. Tapi untuk pertemuan hari ini mungkin hanya sampai capaian pembelajaran 3 ya. Jadi capaian pembelajarannya adalah pertama, rekan-rekan mahasiswa nanti diharapkan bisa mendeskripsikan, bisa menjelaskan tentang variabel acak continuous, lalu bisa menghitung probabilitas terkait dengan apa namanya variabel acak continuous ya, baik itu distribusi yang seragam maupun yang tidak. Lalu yang ketiga bisa menjelaskan karakteristik dari distribusi normal dan bisa menggunakan atau bisa mengaplikasikan tabel distribusi normal ya atau tabel Z. Nanti kita akan belajar pelan-pelan. Serta bisa menghitung dan juga menginterpretasikan probabilitas dari variabel acak yang mengikuti distribusi normal. Ya, jadi untuk capaian pembacaan di chapter 6 ini kita ambil 1 sampai dengan 5. Cuma untuk hari ini mungkin kita nanti akan 1 sampai 3 fokusnya. Capaian pembelajaran 1 hingga 3. Oke, sebelum masuk ke materi, seperti biasa ya, ada introductory case yang selalu mengawali kita ya dalam buku ini di Sanjeev Jagia. Bagaimana sih penerapan ya dari chapter ini gitu ya di kehidupan sehari-hari gitu ya di praktik di bisnis tuh seperti apa sih eh, dari teori yang kita pelajari di chapter ini. Oke, jadi kisahnya ya, kalau berdasarkan chapter ini ya, katakanlah seorang manajer dari restoran sushi namanya Akiko Hamaguchi. Ya, dia ini perlu untuk mengestimasi kebutuhan harian dari ikan salmon yang akan digunakan di restorannya, ya. Nah, Akiko ini mengestimasikan konsumsi harian ikan salmon yang digunakan di restorannya itu berdistribusi normal, ya, berdistribusi normal dengan mean atau rata-rata sebanyak 12 pounds dan standar deviasinya itu sekitar 3,2 pounds, ya. Jadi tingkat apa kelebihan dan kurangnya itu sebesar 3,2 pounds. Nah, kalau misalnya dia itu membeli gitu ya 20 pounds salmon ya setiap harinya ya karena rata-rata kebutuhan 12 dan standar deviasi paling 3,2 gitu sehingga sebenarnya paling tinggi juga kebutuhannya hanya 15,2 ya. Itu dia akan menghasilkan banyak wastage ya atau apa sih namanya berlebih gitu ya mubazir. Sehingga Akiko ini akan membeli salmon yang akan bisa mencukupi 9% kebutuhan dia, kebutuhan harian dari customernya ya pada setiap harinya. Nah, tapi dia perlu menentukan ya berapa sih probabilitas dari apa namanya kebutuhan salmon setiap harinya itu. Nah, berdasarkan tadi ilustrasi tersebut ya dengan menggunakan distribusi probabilitas continuous ini ya
kita bisa memperkirakan, kita bisa menghitung ya berapa proporsi hari ya, berapa proporsi hari dari permintaan salmon ya, permintaan salmon si restorannya tersebut yang namanya Little Ginza ini, itu permintaannya di atas 20 pounds ya. Berapa sih? Berapa hari sih gitu ya kira-kira yang permintaannya di atas 20 pound. Terus juga kita bisa juga memperkirakan proporsi hari ya di mana permintaan dari ikan salmonnya itu di bawah 15 pounds ya, atau di bawah rata-ratanya, atau di bawah ya di bawah angka 15 pounds. Dan juga bisa menentukan jumlah ya berapa pound salmon yang harus dibeli per harinya sehingga bisa memenuhi 90% dari kebutuhan hari-hariannya si Little Ginza ini ya, ke restoran si Akiko ini, supaya tidak mubazir atau tidak membuang-buang apa sih namanya stok gitu ya, supaya mencukupi gitu, karena kan salmon itu harus di dalam kondisi segar. Kalau misalnya sudah tidak fresh lagi gitu ya, jadi tidak bisa dimanfaatkan untuk hari berikutnya ya, sehingga jika ada kelebihan itu akan bisa menghasilkan waste ya. Oke. Nah, nanti kita akan menjawab ya tadi persoalan tersebut, tapi kita harus belajar dulu bagaimana teknik menjawabnya gitu ya. Kita harus pelajari dulu ya teori-teori yang bisa kita pakai untuk menjawab permasalahan tersebut. Oke, rekan-rekan sebelumnya rekan-rekan harus bisa membedakan ya variabel yang diskrit dan continuous itu bedanya apa. Ya, kalau kita ngomong variabel diskrit, yaitu variabel diskrit adalah variabel yang countable number ya, or distinct values. Jadi yaitu bilangan bulat, bilangan asli ya 1, 2, 3, 4 ya, di mana kita tidak memperhitungkan bilangan yang ada di antara bilangan satu dengan bilangan lainnya. Jadi antara 1 dengan 2 itu tidak diperhitungkan. Jadi satu satu sendiri, 2, 3 sendiri gitu ya. Dan nggak bisa dibagi-bagi juga. Contohnya kayak variabel diskrit itu seperti misalnya orang. Orang kan nggak bisa dibagi 1/2 gitu ya. 1/1/3/4 kan nggak bisa ya seperti itu. Ya, kurang lebih itu yang disebut dengan variabel diskrit. Jadi dia satuan. Nah, sementara kalau yang variabel continuous ya, yaitu continue ya, terus berlanjut gitu ya. Dan dia itu akan ada interval ya antara satu angka dengan angka yang lainnya gitu ya. Angka bilangan bulat satu dengan bilangan bulat lainnya ya, dia itu uncountable values ya, bilangan tidak terhitung ya dalam suatu interval. Kayak misalnya antara 1 dengan 2 itu masih banyak angka-angka di dalamnya kan ya. Masih ada banyak nilai di dalamnya kayak 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya hingga tidak terbatas ya pastinya untuk variabel continuous. Contohnya adalah misalnya tadi berat ikan. Berat ikan kan bisa kita hitung 2,3 ons, 2,5 pounds gitu ya. 5,3 kilo, 5,378 kilo ya, seperti itu. Itu yang disebut dengan variabel continuous. Nah, sehingga kita menghitung probabilitas untuk variabel yang continuous atau continuous itu berbeda dengan variabel yang diskrit. Kalau variabel yang diskrit kalian bisa menentukan gitu ya probabilitas dari suatu nilai X ya sama dengan suatu nilai X yang berupa bilangan bulat tersebut ya. Tapi kalau variabel di distribusi probabilitas continuous ya, probabilitas dari suatu nilai X sama dengan X itu akan sama dengan 0 ya. Jadi tidak bisa kita hanya beracuan dalam satu angka tertentu di continuous karena kan dia sifatnya ada nilai di antara apa namanya angka-angka ya, ya. Sehingga kita tidak bisa assign a non-zero probability to each infinitely uncountable value and still have the probability sum to 1. Jadi probabilitasnya kalau hanya kita masukkan satu angka itu kita tidak bisa menyatakan dia itu probabilitasnya berapa. Karena kita harus menyatakan itu dalam suatu interval, ya, interval tertentu, ya. Contoh ya, misalnya suatu nilai probability, kita mau menghitung suatu probabilitas nilai X sama dengan A. Katakanlah A ini angka bilangan bulat, misalnya 1, ya. Itu akan sama dengan 0, ya. Begitu juga misalnya kita menentukan satu angka, misalnya probabilitas X sama dengan 5, gitu ya. Nah, itu juga akan sama dengan nilainya akan sama dengan 0 kalau misalnya distribusinya adalah distribusi continuous ya, sorry, misalnya variabelnya itu adalah variabel continuous. Ya, sehingga kalau untuk
variabel acak continuous ya, kita harus menyatakan ya nilai probabilitasnya itu dalam suatu interval angka-angka tertentu. Contoh, misalnya kita mau menghitung probabilitas suatu nilai X yang berada di antara suatu nilai A dan B gitu ya. Katakanlah A ini adalah batas bawah, B ini batas batas tertinggi. Ya, jadi kita bisa menotasikan seperti berikut ya. Probabilitas X lebih besar sama dengan A dan lebih kecil sama dengan B. Ya, jadi bentuknya seperti ini ya, berbeda dengan yang diskrit. Ya, dan notasi ini akan sama ya, akan sama besarnya dengan pernyataan probabilitas X lebih besar dari A dan X lebih kecil dari B. Lihat ya di sini perbedaannya adalah tidak ada sama dengannya dan akan sama juga dengan ini. Kalau kita lihat di sini X lebih besar sama dengan A dan X lebih kecil dari B dan begitu juga sebaliknya probabilitas A lebih besar probabilitas X lebih besar dari A dan lebih kecil sama dengan B ya. Jadi ini hasilnya akan sama ya. Hasilnya akan sama walaupun tanda dari greater and less than-nya ini kan beda-beda ya. Tapi kalau dia rentangan interval dia itu akan berjumlah yang sama. Sebentar ya. Oke, kita lanjut. Oke, nah kalau misalnya sebelumnya di pertemuan sebelumnya di variabel acak diskrit itu kita mengenal namanya fungsi probabilitas massa atau probability mass function. Kalau di distribusi probabilitas continuous kita mengenal istilah fungsi probabilitas densitas ya. Jadi beda ya kalau yang di diskrit namanya probability mass function, kalau di continuous namanya probability density function ya, di mana notasinya fungsi X ya, fungsi X dari sebuah variabel acak continuous X. Nah, untuk apa namanya? Ya, untuk menghitung probabilitas tertentu dari suatu nilai variabel acak X ya, variabel acak continuous X ya. Oke. Kita bisa menggunakan kita bisa melihat ya di sini ada notasi ya untuk merepresentasikan fungsi densitas probabilitas yaitu probabilitas dari suatu X lebih besar dari sama dengan A, X lebih kecil dari sama dengan B ya, di mana ini adalah disebut dengan fungsi probabilitas densitas probabilitas. Ya, di mana ya hasil dari fungsi X ini ya adalah akan lebih besar dari nol untuk seluruh nilai yang mungkin dari suatu nilai X ya. Jadi karena fungsi probabilitas itu kan berat, kisarannya 0 sampai dengan 1 ya. Jadi pasti kisarannya adalah lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Nah, area under fx ya, semua area di bawah fungsi X ya itu akan mengcover atau akan jumlahnya ya itu akan sama dengan 1 ya, seperti nature-nya probabilitas itu kan nilainya pasti antara 0 dengan 1. Kalau 0 kan impossible, 1 definite pasti terjadi. Nah, probabilitas antara itu ya, antara 0 dengan antara 1. Nah, selanjutnya ada terminologi namanya fungsi densitas densitas atau density kumulatif ya. Cumulative density function. Kurang lebih mirip dengan cumulative mass function ya. Kan ini adalah mengakumulasi dari suatu nilai X ya. Lebih besar atau lebih kecil dari nilai tertentu. Nah, untuk fungsi densitas kumulatif
ini ada perbedaan ya dengan yang bersebelumnya, fungsi densitas probabilitasnya ya, di mana notasinya adalah fungsi X sama dengan probabilitas dari suatu nilai X kecil dari sama dengan X ya. Kalau tadi yang apa namanya yang eh, ini densitas, fungsi densitas probabilitas ini kan dia ada dalam satu interval ya. Ada dalam satu di tengah-tengah gitu ya antara suatu nilai yang terendah dan terkecil gitu. Sorry, terendah dan terbesar. Ya, sementara kalau ini jadi yang mencakup dari nilai terkecil sampai dengan suatu nilai X-nya. Ya, karena kumulatif dia. Judulnya kan kumulatif. Jadi dari yang nilainya paling kecil sampai dengan suatu nilai X yang ditentukan. Ya. Nah, sehingga ya, nah, as a result ya, probabilitas dari suatu nilai X antara nilai A dan B ya atau X lebih besar dari sama dengan A dan lebih kecil dari sama dengan B itu akan sama dengan fungsi dari B ya, fungsi dari B dan dikurangi dari fungsi dari A ya. Fungsi dari B dikurangi dengan fungsi A. Ini akan sama ya. Oke, sekarang kita masuk dulu ke jenis distribusi probabilitas continuous yang pertama yaitu continuous uniform distribution ya, atau distribusi continuous yang seragam. Ya, kenapa dikatakan seragam? Berarti berapapun variabelnya, berapapun variabel acaknya itu nilai probabilitasnya itu akan sama besar, seragam ya. Tak peduli berapapun X-nya, itu probabilitasnya akan nilainya sama ya. Makanya dikatakan continuous uniform distribution. Ya. Nah, dikatakan sini describe a random variable that has an equally likely chance of assuming a value within a specified range ya. Jadi distribusi continuous yang seragam itu mendeskripsikan variabel acak yang memiliki chance atau memiliki probabilitas yang sama ya, yang sama yang mengasumsikan suatu nilai di dalam suatu range tertentu ya. Ya misal katakanlah range-nya antara 1 sampai dengan 5 ya. Ya. Sehingga ya untuk probability density functionnya atau fungsi densitas probabilitasnya ya, fungsi X akan sama dengan 1/B-A di mana B itu adalah nilai tertinggi dan A itu nilai terendah untuk suatu nilai X ya yang lebih besar sama dengan A dan lebih kecil dari sama dengan B ya, nilainya akan 1/B-A ya, tapi selebihnya angka selain itu, angka selain di luar angka ini yaitu angka yang lebih kecil dari A maupun lebih besar dari B itu memiliki probabilitas 0 ya, memiliki probabilitas 0 ya. Jadi hanya angka-angka yang terdapat di sini saja ya yang memiliki probabilitas 1/B-A. Di luar itu probabilitasnya adalah 0 ya. Nah, untuk distribusi continuous yang seragam, menghitung expected value dan juga standar deviasinya ini berbeda ya, berbeda dari yang sebelum-sebelumnya yang discrete dan juga akan berbeda dengan yang distribusi normal. Dan ini formulanya ya, ada formula tersendiri di mana untuk expected value X atau rata-rata atau population mean-nya itu adalah ya A plus B dibagi 2 di mana A itu adalah nilai terendah ya, batasan nilai terendah dari X-nya, dan B itu adalah batasan tertinggi dari nilai X-nya. Sehingga dari batasan terendah ditambah batasan tertinggi dibagi 2 itu dapat rata-rata atau mu dari distribusi seragam continuous, distribusi continuous yang seragam. Sementara standar deviasinya kita hitung dengan akar ya, akar dari B minus A kuadrat dibagi 12 ya. B dikurang A, B itu di mana nilai tertinggi atau batas tertinggi dari suatu nilai X dan A ini terendah dari suatu nilai X dikuadratkan dibagi 12 baru diakarkan ya, baru diakarkan. Nah, berikut adalah gambaran terkait dengan distribusi
continuous yang seragam. Jadi kalau distribusi continuous yang seragam itu kita lihat di sini ya, arealnya tuh seperti persegi panjang, seperti ini. Seperti persegi, kalau kalian masih ingat materi minggu lalu dan 2 minggu sebelumnya mungkin ya, ada discrete uniform distribution. Kalau discrete uniform distribution itu kan dia bentuknya nggak gini, tapi seperti bar-bar gitu ya, batang-batang gitu yang tingginya sama gitu ya, berjejer. Sementara karena ini variabel continuous dan dia itu kan tidak terpisah-pisah antara satu angka dengan angka lainnya gitu ya, maka dia bentuknya ya seperti ini, persegi panjang. Nah, kalau kita gambarkan ya di dalam diagram Cartesius ya, distribusi dari suatu fungsi fungsi apa namanya, fungsi distribusi yang continuous. Ya, kita lihat di sini nih, ini A ini adalah batas terendah dan B ini adalah batas tertinggi dari suatu nilai X-nya. Nah, ini antara A dan B ini yang dalam kotak ini adalah luas area probabilitasnya. Ya, luas area probabilitasnya ya, di mana total area ini asumsinya adalah sebesar 1 ya, sebesar 1. Jumlahnya 1. Nah, tinggi tinggi dari apa namanya, tinggi dari baloknya ini ya, tinggi dari persegi panjangnya ini ya, itu tingginya adalah sebesar 1 dibagi B per A ya, atau 1 dibagi dengan nilai tertinggi dari X kurang dengan nilai terendah dari X-nya ya, ini dapat tingginya, makanya tingginya seragam semua ya. Jadi mau berapapun X-nya gitu ya, itu akan tingginya sama ya, tingginya sama ya. Dan ini apa namanya, ini area probabilitasnya ya. Kalau di luar ini berarti 0 ya, nilai probabilitasnya adalah 0 atau 0. Contoh ya, kita masuk ke contoh. Oke, berdasarkan data historis penjualan kosmetik ya, penjualan satu kosmetik mengikuti distribusi continuous yang uniform yang seragam dengan limit terendah $2.500 dan limit tertingginya $5.000 ya. Nah, berapa min serta standar deviasi dari distribusi seragam tersebut? Karena ditanya min dan standar deviasi, tadi kita sudah bahas rumusnya ya. Ini. Ini rumusnya nih, ya tinggal dimasukin aja ya, tinggal cemplungin kalau lihat dari contohnya ya. Kita sudah mengetahui limit atas dan limit bawah ya. A sama B-nya udah diketahui. Tinggal dibagi 2 untuk mendapatkan expected value-nya atau expected dari nilai X-nya. Sementara untuk standar deviasi, ya tinggal diganti aja. Tinggal substitusikan nilai B sama A-nya ya. Rumusnya udah ada, tinggal dimasukin ya. Oke, ini dari soal tersebut kita bisa apa namanya, nyatakan bahwa limit A-nya, A itu yang terendah ya adalah $2.500 dan yang tertinggi $5.000. Sehingga untuk mendapatkan nilai rata-rata populasinya ya, atau mu-nya, maka sama dengan A ditambah B ya, yaitu 2.500 tambah 5.000 dibagi 2 ya, dapat 3.750 ya. Nah, untuk standar deviasinya berarti tinggal dimasukkan saja nilai B dan A-nya ya, yaitu akar dari B minus A kuadrat dibagi 12 ya. 5.000 dikurang 2.500 dikuadratkan dulu, baru dibagi 12, baru diakarkan. Sehingga dapat standar deviasinya adalah 721,69 ya. Sampai di sini saya rasa masih cukup mudah karena hanya tinggal melakukan substitusi angka ya dari soal ke dalam rumus. Ya, atau ada yang masih bingung untuk menyelesaikan soal ini? Ada pertanyaan? Bisa ya? Bisa dipahami ya untuk ini ya? Halo? Bisa, Ibu. Bisa ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang ya. Sekarang pertanyaannya ya. Kalau kita misalnya mau tahu ya, berapa probabilitas bahwa sales atau penjualannya itu lebih dari $4.000 ya. Berapa penjualan dari si kosmetik tersebut itu bisa melebihi $4.000 ya. Kita lihat di sini tadi, kalau kita buat ilustrasikan dalam bentuk gambar ya, kan gambarnya kalau uniform distribution
apa namanya, continuous uniform probability distribution kan bentuknya segi empat gini ya. Uniform probability distribution bentuknya segi empat seperti ini, terus yang terendah itu 2.500 dan yang tertinggi 5.000. Sehingga angka 4.000 tuh kurang lebih ada di sini ya. Angka 4.000 itu adalah kurang lebih letaknya di sini, antara 2.500 dan 5.000. Oke, nah kalau misalnya kita mau melihat penjualan yang lebih dari 4.000, berarti kan yang kita mau tahu area yang hijau, ya. Area yang hijau nih. Kalau kurang dari 4.000 baru area yang kuning, ya. Jadi karena di sini pertanyaannya exit $4,000, maka yang mau kita cari tahu adalah areal yang hijau ini berapa berapa persentasenya. Nah, untuk itu ya untuk menghitung persentasenya ya karena ini bentuknya kotak ya kita bisa menggunakan logika matematika sederhana. Ya, kita bisa hitung dulu ya berapa jarak antara sini ke sini ya dan juga tinggi dikalikan tinggi ya. Maka kita bisa dapat probabilitasnya. Nah, jarak dari 4.000 ke 5.000 ya karena lebih dari 5.000 kan tidak mungkin ya karena di situ dilihat dinyatakan tadi limit tertingginya 5.000. Jarak antara 4.000 dengan 5.000 adalah 1.000 ya. Jadi 5.000 dikurang 4.000 ini jaraknya 1.000. Sementara untuk tingginya bagaimana cara menghitung tingginya tadi? Ini rumusnya ya. Nih, 1 dibagi B minus A ya. Maka 1 dibagi B, B-nya berapa tadi? 5.000 dibagi 5.000 kurang 2.500 ya. Sehingga menjadi 1 per 2.500 ya. 1 dibagi 2.500 adalah 0,0004 ya. 0004 atau 0,4. 0,0004. Nah, 1.000 dikali 0,0004 ya dapat 0,4 ya 0,4 atau 40% ya. Sehingga areal ini luasnya adalah sebesar 40%. Sehingga bisa dinyatakan bahwa probabilitas penjualan melebihi $4.000 adalah sebesar 40% ya. Jadi areal ini tuh mencakup 40% dari seluruh seluruh probabilitas ya. Kalau ini probabilitas kan satu nih satu. Areal ini tuh 40%-nya. Sisanya berarti ini 60%. Ya, jadi kalau ditanyain berapa probabilitas apa namanya penjualannya kurang dari 4.000, kalau kita udah punya yang angka melebihi 4.000, berarti kita tinggal pakai logika matematika sederhana, berarti sisanya 0,6% itu penjualan di bawah 4.000. Ya. Oke, sampai di sini ada yang bertanyakan? Sebelum saya masuk ke distribusi normal, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Bisa lanjut? Bisa, Ibu. Ya, sebentar ya. Ini mohon minta Pak Dekan saja yang membuka. Oke, saya lanjutkan. Kita masuk ke distribusi normal ya. Nah, kalau tadi bentuk distribusi uniform itu kayak segi empat gitu ya, segi panjang. Nah, kalau kita apa namanya masuk ke distribusi normal, sudah pernah dibahas juga sebenarnya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Kita sempat membahas tentang distribusi normal. Jadi distribusi normal itu bentuknya adalah simetrik dan bell shape ya. Simetrik maknanya adalah jika distribusinya itu dibagi dua persis di tengah gitu ya itu akan memberikan nilai atau luas areal yang sama di kanan dan di kirinya dan juga bentuknya bell shape seperti bell ya bentuknya seperti bell kayak gunung gitu ya nanti ada gambarnya nih nah ini nih nah bentuknya kayak gini ya bentuk ini namanya ini bentuk kurva distribusi normal nih ya sehingga kalau dipotong persis di tengah kanan kiri itu akan memiliki luas areal yang sama. Nah, distribusi normal ini ya biasanya banyak kita temukan ya di variabel-variabel beragam variabel-variabel acak misalnya kayak
nih height and weight of newborn baby, misalnya di berat badan dan juga tinggi badan dari bayi yang baru lahir. Terus skor ONSAT ya, skor dari misalnya nilai masuk ujian perguruan tinggi atau nilai masuk dari bukan nilai masuk apa sih, misalnya nilai dari ujian TOEFL dan lain-lain ya. Terus cumulative debt of college graduates ya, misalnya juga jumlah hutang dari apa namanya alumni perguruan tinggi, misal seperti itu ya. Itu data-data tersebut biasanya data-data yang punya variabel acak continuous umumnya berdistribusi normal. Dan distribusi normal ini juga bisa menjadi dasar untuk statistical inference atau pengambilan keputusan dalam statistik. Jadi nanti kalau kalian skripsi gitu ya, menguji hipotesis gitu ya, itu nanti pengujian hipotesisnya bisa menggunakan apa namanya sedikit banyak menggunakan konsep dari distribusi normal ini. Nah, sekarang kita masuk ke karakteristik dari distribusi normal ya. Jadi distribusi normal bentuknya seperti ini ya tadi ya, bell shape ya. Terus tadi simetrik. Jadi kalau kita lipat di tengah persis, itu kanan kiri arealnya sama ya. Nah, bagian tengahnya itu adalah nilai rata-rata ya, sekaligus nilai median dan juga sekaligus nilai modusnya. Jadi nih tengah-tengah ini adalah merepresentasikan mode, median, and also mean ya. Mean, median, juga mode-nya. Ya. Lalu areal dari si gunungnya itu ya atau belnya itu tuh jumlahnya adalah satu ya. Jika dijumlahkan itu adalah areal itu adalah satu. Sehingga kalau kita bagi di tengah ya, areal yang di atas rata-ratanya itu mencakup 50% ya, dan areal di bawah rata-rata itu mencakup 50% juga. Ya, jadi kalau kita bagi di tengah ya, itu kanan kiri arealnya sama-sama 50% ya, setengah-setengah. Sehingga kalau dijumlahkan itu satu. Nah, kita lihat di sini ya. Di areal yang kuning nih, ini adalah besaran nilai probabilitas X lebih besar sama dengan mu-nya, yaitu sama dengan 0,5 atau 50%. Dan yang hijau, itu probabilitas X kurang dari sama dengan mu-nya, yaitu 50% juga, jadi sama. Nah, lalu karakteristik yang kedua adalah sifatnya asimptotik. Asimptotik. Maknanya apa asimptotik? Nah, ekornya ini semakin menjauh dari rata-ratanya, ya, itu akan semakin mendekati sumbu horizontalnya. Ya, ini nih. Jadi semakin dia menjauh dari rata-ratanya, maka ekor ini akan semakin mendekati sumbu horizontal, tapi tidak akan pernah menyentuh nol gitu ya, tidak akan pernah menyentuh nol. Ya, makanya dikatakan sini the tails get closer and closer to the horizontal axis but never touch it. Ya, jadi dia akan makin dekat sama sumbu horizontal tapi nggak akan menyentuh. Ya, sifatnya itu yang disebut dengan asimptotik. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ada dua parameter yang sangat erat kaitannya dengan distribusi normal, yaitu mu dan juga variance. Variance atau standar deviasi juga ya. Jadi kalau variance, sigma kuadrat, standar deviasi adalah akar dari sigma kuadrat ya. Ya udah berkali-kali dibahas, jadi harusnya nggak bingung lagi ya membedakan variance sama standar deviasi. Ya, di mana ya dua parameter tadi ya, kalau mu itu population mean ya, adalah rata-rata populasi, di mana mu itu juga mendeskripsikan central location atau titik pusat dari distribusi datanya ya. Titik pusat dari distribusi datanya. Sementara si eh, sigma kuadrat atau si variance ya, ini mendeskripsikan dispersion ya. Dispersion atau penyimpangan distribusinya. Penyimpangan dari mana? Penyimpangan dari rata-ratanya ya. Makanya kalau kita lihat di sini, ini gambaran ini menggambarkan bahwa pusat datanya tuh di tengah sini. Inilah mu-nya. Nah, semakin ke kanan, semakin ke kiri itu menyimpang. Ya.
Semakin ke kanan, semakin ke kiri itu menyimpang dan itulah adalah standar deviasinya, ya. Nah, untuk distribusi normal ya, fungsi fungsi distribusi fungsi dari distribusi normal tersebut kita bisa nyatakan dengan formula berikut ya, yaitu fungsi suatu nilai X sama dengan sigma kali akar 2 pi dikali X eksponen ya, dari dikali dengan minus X minus mu kuadrat dibagi 2 kali varians atau 2 kali sigma kuadrat, di mana kalau kalian lihat di sini sigma ini menggambarkan berarti standar deviasinya ya. Pi itu jari-jari ya, sama dengan apa namanya, nilai jari-jari kayak kita ngitung luas lingkaran, yaitu apa, 22/7 ya, atau 3,14. Dan eksponen dari X ini adalah E pangkat X, di mana E ini adalah angka logaritma natural, yaitu mendekati 2,718. X-nya adalah nilai X di sini ya. Nilai X di sini berapa, nanti diganti angkanya berapa ya. Jadi itu nanti tinggal di substitusi saja. Yang penting nggak lupa ya apa yang harus diganti gitu. P ini apa gitu ya. EXP ini apa. Nanti tinggal dimasukkan saja angkanya. Tapi kita jarang kok pakai ini ya. Jadi nanti kalian paling nggak pahami dulu konsepnya gitu ya. Nanti aplikasinya seperti apa, kalian bisa paham. Nah, sekarang kita mau membandingkan ya. Kita mau lihat secara gambaran secara umum tentang distribusi normal. Yang kita membandingkan ya, ada ya, suppose the ages of employees in industries A, B, and C are normally distributed ya. Misalnya kita punya 3 perusahaan, di mana 3 perusahaan itu kita mendata usia-usia dari karyawan ya, dari industri A, industri B, sama industri C, di mana usia dari karyawan itu mengikuti distribusi normal. Kita dapat dari industri A rata-rata usianya itu 42 tahun dan standar deviasinya 5 tahun. Di industri B, rata-rata usia karyawannya 36 tahun dengan standar deviasi 5 tahun, dan di industri C rata-rata usia karyawannya 42 tahun dengan standar deviasinya 8 tahun. Ya, kalau kita lihat di sini ya, lihat gambaran yang menarik adalah industri A sama industri C punya rata-rata atau punya mu yang sama, tapi standar deviasinya berbeda. Sementara industri A dan industri B punya mu yang berbeda, tapi standar deviasinya sama gitu. Jadi gimana kalau kita, bagaimana sih bentuknya jika kita gambarkan ke dalam suatu kurva distribusi normal? Oke, kita lihat ya di gambar pertama. Ya, gambar pertama ini menggambarkan distribusi normal dari industri A sama industri B. Ya, industri A dan juga industri B. Nah, industri A dan industri B ini tadi apa namanya? Sifatnya apa sih? Ternyata dia bersama memiliki kesamaan apa namanya? Standar deviasi. Tapi mu-nya beda, ya. Mu-nya beda. Nah, sehingga ya, jika digambarkan dalam bentuk grafik ya, gambarnya akan berupa seperti ini ya. Standar deviasinya sama, mu-nya berbeda. Nah, karena mu-nya beda, jadi nilai tengahnya beda ya. Yang satu di 36, satu di 42 nih. Ya, nilai tengahnya beda. Tapi karena standar deviasinya sama, dia memiliki kurtosis yang sama ya. Kemunjungannya itu sama ya. Karena standar deviasinya nilainya sama gitu, sehingga apa namanya? Tingkat tinggi tinggi dari kurvanya itu akan sama. Oke. Nah, gambar yang kedua ini menggambarkan industri C sama industri A. Ya, industri A sama industri C yang memiliki mu yang sama tapi standar deviasinya berbeda. Ya, standar deviasinya berbeda. Kita lihat ya, industri A dan C mu-nya sama. Jadi tepat memotong di tengahnya itu sama. Karena mu-nya sama ya. Tapi kita lihat kurtosisnya beda ya. A itu lebih 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 lancip karena kurtosisnya lebih lebih rendah, sorry, karena kurtosisnya lebih tinggi ya, kurtosisnya lebih tinggi.
lebih munjung, ya. Sementara yang industri C itu lebih landai. Ya, kenapa? Karena tingkat standar deviasinya lihat beda. Kalau A itu lebih rendah, ya. Kalau misalnya semakin rendah standar deviasinya tuh berarti datanya itu akan semakin mendekat ke mu, ya. Datanya semakin mendekat ke mu karena standar deviasinya kecil. Sementara kalau standar deviasinya lebih besar, ya, kalau standar deviasinya ini lebih lebih gede gitu angkanya, ya, itu dia makin ngejauh dari rata-ratanya. Sehingga dia akan lebih landai, ya, dia makin ngejauh gitu ya, dia lebih landai, ya. Jadi gambarannya seperti ini. Untuk yang mu-nya sama dengan yang standar deviasinya sama akan tergambar seperti kedua contoh tadi ya. Nah, sekarang kita masuk ke standar normal Z distribution, ya. Nah, untuk apa namanya ya, menstandarisasi, ya, menstandarisasi, membuat standarisasi dari distribusi normal, kita mengenal namanya distribusi Z, ya. Distribusi Z, ya, di mana ini adalah special case of the normal distribution, ya, distribusi normal yang spesial, yang khusus gitu ya. Nah, dalam distribusi normal Z ini, ya, kita tuh membuat standarisasi sih, di mana kita melakukan konversi standar, ya, di mana nilai mu itu akan kita konversi menjadi akan sama dengan nilai Z sama dengan 0. Ya, jadi nilai mu-nya ini akan terstandar sebagai nilai Z sama dengan 0. Ya, dan ya, standar deviasinya, ya, itu nanti kita akan membuat satuan, ya, satuan sebagai satuan standar deviasi, ya, satuan standar deviasi. Mungkin masih bingung di sini, tapi nanti kita buat aplikasi contoh, ya, mudah-mudahan bisa lebih mudah memahami, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita di distribusi Z, ya, kalau kita lihat tabel, apa namanya, kok tabel sih, kurva normal ini, ya, kurva normal kan kalau tadi tuh kalau distribusi normal tuh tengah-tengahnya itu adalah mu, ya, tengah-tengahnya adalah mu. Nah, mu-nya kalau di distribusi Z ini akan sama dengan 0, nilai 0, sehingga, ya, eh, areal yang kanan itu adalah areal kanan itu area Z lebih dari 0, sementara areal yang kiri adalah areal Z kurang dari 0, ya, kurang dari sama dengan 0. Sehingga areal yang lebih besar dari Z sama dengan 0 itu sebesar 50% dan yang lebih kecil dari 0 itu 50% juga. Oke, nah, tabel normal standar Z tabel, ya. Ya, jadi, ya, untuk menghitung nilai probabilitas Z, ya, dari distribusi Z ini, kita memiliki alat bantu, ya, namanya Z tabel. Z tabel tuh bentuknya kayak gimana sih, ya? Z tabel tuh kalau kita lihat di sini ada di slide terakhir. Nanti teman-teman juga bisa mengunduh, ya, tabel distribusi normal, ya, namanya kita tabel distribusi normal atau Z tabel. Tabelnya seperti ini nih. Nah, tabelnya ada dua jenis. Yang satu tabel Z lebih kecil dari 0, satu tabel Z lebih besar dari 0. Ya, kita lihat angkanya di sini angka positif. Yang satu lagi angkanya angka negatif, ya. Nah, ini angka-angkanya sudah tersedia. Jadi nanti kalau kita mencari nilai probabilitas dari suatu nilai Z, itu kita rujukannya adalah ke tabel ini, ya. Rumusnya sih ada, ya, cuma mungkin kita tidak masuk dalam perhitungannya, kan sudah tersedia dalam bentuk tabel, dan pada umumnya kita menggunakan tabel ini untuk menghitung probabilitas Z dari suatu nilai Z. Kita balik dulu ke materi sebelumnya. Nah, ya.
Dengan menggunakan dengan menggunakan Z tabel tadi, ya, kita bisa menghitung probabilitas kumulatif, ya, suatu probabilitas kumulatif di mana kita bisa menghitung probabilitas dari suatu nilai Z kecil dari sama dengan nilai Z tertentu, ya, baik itu nilai yang positif maupun yang negatif, karena tadi kan nilai positif dan negatif. Dan karena ya tadi saya bilang bahwa probabilitas Z itu juga apa namanya sama seperti probabilitas normal, ya, sama dengan distribusi normal. Minnya itu dia sama dengan 0, sehingga kalau probabilitas Z kecil dari 0 dan juga probabilitas Z besar dari 0 itu akan sama-sama nilainya 50%, ya. Jadi probabilitas Z kecil dari 0 maupun probabilitas Z lebih besar dari 0 itu nilainya sama-sama 50%. Nah, untuk mengetahui probabilitas dari suatu nilai Z kurang dari Z, ya, kita bisa melihat dari tabel tadi, ya, berapa nilainya gitu. Nanti kita akan lihat angka yang keluar berapa. Nanti saya akan simulasikan, ya. Mungkin kalau kayak dikasih tahu kayak gini kalian masih belum paham. Misal ya, kita mau tahu nih probabilitas dari suatu nilai Z, misalnya nilai Z-nya itu 0, berapa misalnya? Misalnya nilai Z-nya itu 2,1 deh, misalnya ya. 2,15 misal. Misal kita mau tahu berapa nilai probabilitas untuk suatu nilai Z hmm, kecil dari gitu ya. Nilai Z kecil dari misalnya 2,15. Misal seperti itu ya. Kita mau tahu nilai Z kecil dari 2,15. Nah, maka kita harus lihat tabelnya. Karena nilai Z-nya positif, berarti kita pakai tabel yang positif ya. Eh. Nah, ini tabel Z yang positif. Kita lihat 2,15. Kita lihat nilai Z ini. Cari angka 2,1. 2,1 nih. 2,1. Terus 5. 5-nya itu lihat di atas ini ya. Jadi dia 2 angka di belakang koma. Jadi di sini 2,1. Terus cari yang kelima. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 2,15 tuh berarti di ini nih. Nah, berarti 0,9842 ya. Sehingga kalau kita ada pertanyaan berapakah nilai probabilitas dari suatu nilai Z kecil dari 2,15 itu jumlahnya adalah sebesar 98% ya, atau 0,9842 ya, begitu cara mencarinya. Jadi berapa nilai Z-nya, cari di tabel ini. Oke, nanti kita ambil contoh lagi kalau belum paham. Oke, ini ada contoh potongan tabel. Teman-teman coba lihat di sini ya. Ini ada contoh potongan tabel. Tabelnya sama kayak yang tadi ya, sama persis. Cuma ini dipotong. Dipotong cuma angka 0,0 sampai dengan 0,4 dan yang mendatar ini 0,04 paling tinggi. Ya, begitu juga yang negatif. Nah, misalnya kalau kita mau nyari berapa sih probabilitas dari suatu nilai Z yang lebih kecil dari misalnya 0,33 gitu ya. Berarti dari Z ini cari 0,3, terus ini 3, 0,33, berarti 62% ya, atau 0,6293. Begitu juga yang nilai negatif. Berapa misalnya probabilitas suatu Z lebih kecil dari misalnya minus 3,71 gitu ya. Minus 3,71. Yaitu ini cari ya, minus 3,71 ya, berarti 0,0001 ya, 0,001 ya. Jadi areal yang ada atau nilai probabilitas yang muncul dari tabel ini adalah nilai probabilitas dari suatu nilai Z kurang dari nilai Z tertentu ya. Ini ya. Jadi yang ini nilai akumulasi dari suatu nilai Z kurang dari nilai Z tertinggi ya, itu bisa dilihat di tabel ya.
Nah, nanti bergantung tuh apa namanya bervariasi sesuai dengan apa yang ditanyakan ya. Jadi kita nggak bisa ambil mentah-mentah dari tabel Z. Kita harus mengilustrasikan dulu ke dalam apa namanya distribusi normalnya supaya tahu areal mana sih yang dimaksud untuk dicari probabilitasnya. Ya, kita ke contoh berikutnya. Lihat foto-foto ya pasti ya. Nah, ini sebenarnya sama sih, sudah saya jelasin ya. Eh, untuk mencari nilai Z, misal ini distribusi normal, terus nilai Z-nya misalnya 1,52 nih. 1,52 itu misalnya letaknya di sini ya. Karena kan di sini 0 nih, tengah-tengah ini pasti 0. Kalau positifnya pasti nilainya di kanan. Jadi kalau 1,52 katakanlah misalnya di sini. Kita mau tahu berapa probabilitas dari suatu nilai Z besar kecil dari 1,52 ya. Kalau kecil dari 1,52 berarti arealnya yang ini, areal yang sebelah kiri. Nah, areal yang sebelah kiri inilah yang tersaji di tabel Z ya. Yang tersaji di tabel Z. Nah, kalau kita mau mengetahui berapa probabilitas areal yang sebelah kanan ya, itu kita harus mengurangi ya satu dengan seluruh areal sebelah kiri. Ya, contoh, kalian misalnya mau tahu nih berapa sih areal yang probabilitas Z lebih besar dari 1,52 ya. Notes ya di sini lebih besar, bukan lebih kecil. Nah, untuk yang area yang lebih kecil, kalian bisa lihat dari tabel Z langsung. Jadi, untuk probabilitas ketika suatu nilai Z probabilitas dari Z kurang dari 1,52, kita bisa langsung cari di tabel, misalnya nih tabel Z ya. Z-nya 1,52 ya, 1,52. Nih dapat angka ini 0,9357. Ini adalah luas areal yang hijau. Ya. Nah, kalau kalian mau tahu yang areal kuning, berarti kalian mencari sisanya ya, sisa dari probabilitasnya yaitu 1 dikurang ini 0,9357. Nggak bisa directly langsung cari, nggak bisa directly cari di tabel Z, tapi kalian harus menggunakan logika matematika ya, menghitung luas areal yang kuning. Jadi 1 dikurang 0,9357 maka dapat 0,0643 ya. Sehingga luas areal atau probabilitas untuk nilai Z besar dari 1,52 adalah 0,0643 atau 6,4%. Oke. Nah, oke. Berikutnya, ya ini untuk mengetahui, ini tadi ya udah jelasin tadi. Kalau misalnya kita mau mengetahui probabilitas dari suatu nilai Z kurang dari sama dengan nilai Z tertentu, ya itu kita bisa directly lihat dari tabel Z-nya. Ya, misal nih, ada nilai Z-nya itu minus 1,96. Kita mau tahu areal probabilitas dari suatu nilai Z kurang dari sama dengan minus 1,96. Ya, arealnya pasti di sini ya. Nah, kenapa di sini? Karena kan ini minus negatif. Pasti ada di sebelah kiri dari tengah-tengah kurvanya. Ya, oleh karena itu, ya kita bisa langsung cari di tabel nilai minus 1,9 terus sini 6. Jadi dapat 0,0250. Maka ini adalah areal atau probabilitas areal ini di mana Z kurang dari sama dengan minus 1,96. Ya. Nah, sisanya berarti 1 dikurang areal ini, yaitu areal probabilitas Z lebih besar dari minus 1,96 adalah 0,9759 ya. 1 dikurangi 0,0250 yaitu 0,9750. Ya, areal ini besaran probabilitasnya adalah 97,50%. Oke, ya. Nah, bagaimana kalau di tengah-tengah kita mau mengetahui berapa probabilitas areal yang antara suatu nilai Z tertentu dengan Z tertentu?
Nah, contoh seperti ini, kita mau mengetahui berapa nilai probabilitas dari suatu nilai Z yang berada di antara minus 1,52 dan 1,96. Ya, berarti arealnya nih, yang hijau nih ya, di mana minus 1,52 adanya di sini, 1,96 adanya di sini kan. Nah, kalau kita mau tahu areal di tengah-tengah ini, gimana cara ngitungnya? Nah, untuk menghitung ini, berarti kita perlu mengetahui berapa probabilitas di sini, nanti dikurangi dengan probabilitasnya ini, gitu ya. Jadi kita menghitungnya satu-satu. Cari ini dulu, luasnya berapa, nah dikurang ini. Ya, logikanya gitu. Oke. Nah, kita cari dulu berapa probabilitas dari Z kurang dari sama dengan 1,96. Kita cari di tabel, dapat 0,9750 ya. Caranya adalah lihat di tabelnya 1,96. Lihat di tabel Z. Nah, 1,9 nih ya, 1,96. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya nih. Persis ya, angkanya 0,9750. Oke, kita udah dapat. Terus setelah itu cari yang ini. Ya, berapa areal ini? Ya, areal ini minus 1,52 ya adalah 0,0643 ya, lihatnya di yang minusnya 1,52 ya, minus 1,52. Nih, minus 1 eh, ini ya, minus 1,5 ya, 012 nih. 0,0643 ya. Persis ya, 0,0643. Nih ya, persis ya 0,0643. Berarti luas areal ini tuh 6,4%. Tapi yang ini dari sini ke sini itu 97,5%. Sehingga areal yang hijau itu adalah areal yang dari sini ke sini dikurangi areal ini ke sini gitu ya. Jadi 0,9750 dikurangi sama 0,0643 ya. 0,9750 dikurang 0,0643. Maka dapat 0,9107 ya. Jadi areal ini luasnya atau probabilitasnya adalah sebesar 91,07%. Ya, 91,07%. Oke. Sampai di sini bisa dipahami? Untuk membaca tabel Z bisa dipahami? Bisa kita Bisa, Bu. lanjutkan? Bisa ya. Nanti saya kasih latihan ya supaya mempermantap ya pengertian atau pemahaman di chapter ini. Oke, lanjut. Oke, lanjut ke kebalikannya ya. Kalau kita tahu probabilitasnya ya, terus kita mau tahu berapa nilai Z-nya ya. Jadi sebaliknya kalau misalnya bagaimana jika kita misalnya mengetahui nilai probabilitasnya lalu dipertanyakan adalah berapa nilai Z-nya ya, misal adalah kita mengetahui misalnya probabilitas dari suatu nilai Z kurang dari sama dengan Z adalah sebesar 0,6808 atau 68%. Ya. Nah, berapa nilai Z-nya? Ya, berapa nilai Z-nya? Ini diketahuinya probabilitasnya. Nah, dengan apa namanya? Diketahui ini, berarti kita kalau gambarkan ke dalam diagram atau kurva normal, ini arealnya berarti sekitar di sini ya, karena dia itu memakan 60-80% dari seluruh kurva normal ya di sini. Di sini. Nah, ini areal ini motongnya pasti di sini karena dia melebihi 50%, berarti nggak tepat di tengah ya, dia agak ke kanan sedikit. Ini adalah areal dari probabilitas Z kurang dari sama dengan Z yang sama dengan 0,6808. Nah, untuk mengetahui nilai Z-nya berarti kita harus cari nih
angka ini ke dalam tabel. Caranya gimana ya? Karena tabel tabel Z itu dia udah ngurut ya. Jadi kalian bisa dengan mudah lihat 0,6808 itu arealnya berarti kan positif ya. Arealnya positif. Jadi lihatnya di tabel yang positif ya. Nah, cari angka 0,6808. Nih dia 0,680. Nih ada 0,6 nih udah urut ya. Nah, nih dia dapet ya. 0,6808 tuh letaknya di sini berarti nilai Z-nya adalah kita ambil ke kiri 0,4 terus atasnya adalah 7. Ibu makasih banyak ya. 0,47 ya. Jadi 0,47 ya. Nah, persis kan dengan apa yang tadi sudah ada di jawaban gitu. Oke, aduh, baterainya mau habis. 0,47. Mana tadi? Nih, ya. Nah, ini nilai Z-nya di sini adalah 0,47. Ya, jadi kalau eh, kebalikannya ya, kalau diketahui probabilitasnya, cara mencari nilai Z-nya adalah caranya seperti tadi. Oke, mungkin untuk materi hari ini saya cukupkan di situ dulu ya. Jadi biar kalian juga nggak pusing, sedikit-sedikit dulu itu. Nanti saya kasih latihan. Jadi nanti sisa waktu belajar hari ini ya Pak ya, yang sisa memang cuma 10 menit atau 20 menit ya. Kalian bisa gunakan untuk apa? Baca-baca lagi sambil nanti saya beri latihan juga ya terkait dengan ini. Untuk empirical rule nanti saya jelaskan minggu depan aja ya. Empirical rule ini sampai dengan apa namanya? Aplikasinya ya, aplikasi dari distribusi continuous, probabilitas continuous. Ada pertanyaan mungkin sebelum saya tutup? Oh, ada yang bertanyakan? Tanyakan? Sampai di situ dulu ya materinya. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada, Ibu. Tidak ada, tidak ada. Karena sudah paham semua atau sama sekali tidak paham? Kurang lebih paham, Bu. Oh, kurang lebih paham. Alhamdulillah kalau kurang lebih paham. Ya sudah, nanti untuk pemantapan nanti saya kasih latihannya. Insya Allah nanti malam saya posting. Baik, jika demikian saya cukupkan dulu pertemuan kita hari ini ya rekan-rekan. Nanti kita jumpa lagi minggu depan. Saya harap minggu depan kita tapi Senin, Selasa, Rabu. Mudah-mudahan bisa ya satu pertemuan dan minggu depannya lagi 13, 14, 15. Oke, udah pasti sebenarnya 2 minggu lagi ya, 2 pertemuan lagi sampai dengan UAS nanti bulan Juni pertengahan. Insya Allah kita masih terkejar lah ya untuk UAS di bulan Juni minggu kedua ya. Saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Ibu. Terima kasih. Nah, ini stop share.